Shalom, salam sejahtera untuk semua pemirsa Pijar TV. Senang kami dapat berjumpa kembali dengan Anda di dalam program Ku Tahu Yang Ku Percaya. Program yang membahas ajaran-ajaran dasar di dalam iman Kristen. Tetapi program Ku Tahu Yang Ku Percaya kali ini kami membahas tentang masalah misiologi atau pemberitaan Injil. Dan yang unik dari program kali ini adalah kami membahasnya melalui potongan-potongan dari film Kisah Kasihnya. Film Kisah Kasihnya adalah film yang bertemakan misi yang diproduksi oleh Pijar TV pada tahun 2024 yang lalu. Dan dalam film itu ada cerita tentang bagaimana pergumulan seorang anak Tuhan dalam menerima panggilan Tuhan, mempersiapkan diri dan pada akhirnya menjadi berkat bagi dunia ini. Dan jalan ceritanya itu mengandung banyak prinsip misiologis yang dapat kita terapkan di dalam kehidupan dan pelayanan kekristenan saat ini. Nah, bagi Anda yang belum pernah melihat film ini, Anda bisa melihatnya di YouTube Pijar TV atau di layar Anda ada barcode, silakan scan dan menonton film ini secara free. Dan karena itu juga kami mau berterima kasih untuk semua pihak, saudara-saudara yang telah berkontribusi di dalam peluncuran film ini. Ya, produksi film ini baik dari sisi tenaga, waktu, dana, dan juga doa. Dan seperti saya katakan tadi bahwa program Ku Tahu Yang Ku Percaya kali ini masih bergandengan dengan film ini. Dan karena itu, bagi saudara-saudara yang digerakkan Tuhan untuk mengambil bagian dalam pelayanan ini, di layar kaca Anda ada nomor rekening dari Yayasan Pelayanan Media. Anda boleh mengirimkan sumbangan atau persembahan saudara yang akan dipakai untuk membiayai program-program ini untuk memberkati banyak orang. Nah, baik saudara-saudara, seperti kali lalu dan seperti yang sudah saya bilang bahwa kita akan membahas cuplikan-cuplikan dari film Kisah Kasihnya. Dan sekarang kita akan melihat cuplikan dari film ini. Semangatnya belajar dan melayani Tuhan di rumah misi itu semakin berkobar. Hari-harinya dilalui dengan bersyukur atas kesempatan yang Tuhan berikan baginya untuk kembali bertemu dengan Nona Sel. 3 tahun Mesak berdoa agar Tuhan mengirim pemuda-pemudi Indonesia menjadi penginjil lintas budaya. Namun tiba-tiba Roh Kudus berbisik kepadanya, "Kamu sudah berdoa agar orang lain diutus. Bagaimana dengan dirimu?" Ya, di dalam cuplikan yang kita sudah lihat, kita di sana melihat bahwa bagaimana pada waktu Samuel Hatto dididik di sekolah teologi, ada orang-orang bule ya atau orang-orang barat, para misionaris dari barat yang terlibat di dalam persiapan itu. Dan sebenarnya ya ini Samuel Hatto di Sekolah Tinggi Teologi Injil Indonesia di Batu. Tapi sebenarnya kalau kita lihat sebenarnya hampir di banyak sekolah teologi ya di Indonesia ini ada banyak tenaga misionaris ya, baik dari Amerika, Jerman, Scotland ya, dan juga dari Belanda, dan banyak sekali banyak para misionaris bule-bule itu yang terlibat di dalam pekerjaan misi di lapangan misi gereja maupun juga di sekolah-sekolah teologi ya. Dan itu sebuah pandangan yang ya menarik ya untuk kita kaji. Walaupun sebenarnya zaman sekarang sudah lebih kurang. Zaman di mana saya waktu masih berkuliah S1 teologi banyak diajar oleh bule-bule ini ya. Nah, dan mengenal mereka dengan dekat, mereka berbahasa Indonesia juga dari Korea ada. Ya, jadi saya punya dosen mungkin ya belasan orang itu orang-orang dari luar negeri ya Pak? Ya, luar negeri. Ya, apa pendapat kalian tentang itu? Tapi kira-kira kalau banyakkan dosen dari luar negeri gitu, ada gak sih Pak pengaruh-pengaruh yang mereka bawa yang mungkin kebentur nih sama budaya-budaya kita gitu? Ya tentu saja pasti ada pengaruhnya karena setiap orang itu bertumbuh di dalam kebudayaan tertentu. Dia menghabiskan sekian dekade dari hidupnya dalam budaya tertentu dan pada saat dia menjadi utusan misi ke satu tempat, itu tidak bisa dilepaskan begitu saja. Ya. Nah, tinggal bagaimana mengelolanya dan melihat bahwa
apakah budaya yang dia bawa, budaya aslinya, itu mempengaruhi Injil yang dia beritakan atau tidak. Kadang-kadang tidak disadari itu mempunyai pengaruh juga. Ya, satu faktor utama di dalam kebudayaan adalah bahasa. Ya, nah itulah sebabnya para misionaris itu nanti kalau kita lihat di dalam film kisah kasihnya itu, Samuel sempat dipersiapkan di rumah misi. Nah, di rumah misi itu mereka mempelajari termasuk budaya di mana mereka mau pergi ke sana. Mau keluar negeri. Ya. Misionaris A mau diutus ke Thailand. Dia mesti belajar bahasa Thailand dan budaya Thailand. Kalau Samuel mau ke Brasil, dia mesti belajar bahasa di sana dan budaya di sana. Maka begitu juga mestinya orang-orang bule-bule misionaris ini kalau datang ke Indonesia, mereka perlu di dalam mempelajari bahasa dan budaya Indonesia. Tapi itu juga membuat ya kadang-kadang penguasaan mereka itu menjadi terbatas ya. Ya, saya dulu punya dosen orang Korea, ya, dan satu kali dia dalam ibadah bersama dengan kami, dia itu mau bersaksi bahwa waktu saya di kandungan ibu, maksudnya begitu. Tapi kan dia nggak ngerti kandungan tuh. Yang dia tahu saja di dalam kandungan tuh kan hamil. Jadi setelah waktu saya menghamili ibu saya, Jadi translasinya salah. waktu saya menghamili ibu saya, gitu semua ketawa. Dia langsung maaf, maksud saya waktu saya dihamili ibu saya. Sama juga. Makin lagi. Nah, bahasa itu bagian dari budaya. Betul. Ya, sehingga ya penguasaan bahasa itu juga sangat menentukan. Nah, tetapi kita bisa lihat bahwa ini namanya penginjilan lintas budaya. Nah, kadang-kadang yang tidak disadari adalah bahwa Injil datang, apalagi kalau kita melihat dalam sejarah Indonesia kan, pemberitaan Injil Indonesia ini banyak diberitakan oleh orang-orang bule dari Jerman, dari Belanda, terutama dari Belanda, karena kita tahu bahwa misi evangelisasi itu memanfaatkan VOC, ya, datang. Jadi dengan kata lain VOC punya misi dagang ke sini, tapi itu dilihat oleh sending-sending gereja yang pergi ke sana, kita manfaatkan untuk evangelisasi. Jadi sekalian. Sekali jalan. Tapi kadang-kadang akhirnya menjadi beda tipis antara misi dagangnya VOC dengan penginjilan. Makanya kita sering disebut-sebut agama londo, agama penjajah. Karena nyambung sama VOC. Nah, agama penjajah. Bukan karena agama Kristen itu agama penjajah, tapi ini ada penjajah datang untuk urusan dagang, tapi masuklah. Itulah sebabnya banyak daerah di Indonesia menjadi daerah Kristen. Ya, karena para misionaris itu datang. Tapi tanpa sadar kita bisa melihat bahwa akhirnya budaya Barat itu masuk. Contoh, ya sekarang mungkin sedikit berubah, tapi masih di Indonesia bagian timur. Kenapa gedung kebaktian kita tuh ujungnya tajam itu? Menaranya tinggi bisa sekian meter. Gitu. Lancip begini kan? Ya. Hampir semua gereja begitu. Kenapa? Karena memang budaya Barat begitu. Ya. Coba kita kalau mau nikah ya laki-lakinya pakai jas, perempuan pakai baju apa tuh ya, pengantin yang panjangnya sekian meter. Itu kan budaya Barat itu dari Belanda sana. Mau masuk teng. Lagunya juga sampai lagunya juga sama itu loh. Nah, sehingga akhirnya membuat pada saat seorang menjadi Kristen, dia ikut terpengaruh dengan budaya Barat itu. Sehingga coba bayangkan, ya, kekristenan itu kan bukan mulai di Barat, dia mulai di Timur. Mulai di Timur dan kemudian Timur, lalu pergerakan Paulus pergi ke Roma, beritakan aja, lalu ke Barat, lalu dia, walaupun dia mulai di Timur, tapi berkembang di Barat. Timur ini sulit berkembang. Ya. Apalagi wilayah timur itu setelah keruntuhan Bizantium, Romawi Timur dikuasai oleh Islam. Lalu akhirnya budayanya menjadi budaya Arab Islam. Jadi gereja agak sulit berkembang di sana, tapi ekspansi ke barat itu sudah berjalan dan sudah bertumbuh dan akhirnya di barat menjadi mayoritas Kristen. Lalu kekristenan yang kita terima di Indonesia ini datang dari barat, bukan dari timur. Jadi mestinya dari sini
Mesti dari sini, tapi dia Justru dari barat ya. transit beratus tahun dulu di barat baru datang. Maka yang kita kenal dalam pikiran kita itu adalah kekristenan barat. Oke. Gedungnya ya gedung-gedung barat, liturginya barat, musiknya barat, ya penampilan pendetanya juga barat, semua. Lalu akhirnya kita ketika kita melihat pada kekristenan timur, kita bingung, kok aneh ya? Kenapa? Gereja-gereja di wilayah timur itu budayanya mereka tuh kayak masjid itu. Iya, betul. Itu gereja. Jadi sebenarnya masjid itu meniru gereja. Oke. Betul. Ya. Bukan gereja yang meniru masjid, bukan. Gereja-gereja sudah begitu. Begitu Islam datang belakangan, mereka meniru yang ada karena sama-sama di dalam budaya timur. Oke. Tapi karena kita jarang dapat informasi tentang timur, kita punya kekristenan adalah barat. Maka begitu kita lihat timur sekarang, kita kok aneh ya, gereja kok model begitu ya. Malah jadi kayak asing Ya. ya, karena kita tahunya ke Kristen Ya kan? barat. Nah musik timur itu kan agak Iya beda. minor ya kan? Iya, betul. Ya. Nah tapi kita sudah asing dengan musik seperti itu. Tuh. Karena kita datang dari barat, lagu-lagu kita juga Feel-nya barat ya. lagu-lagu Kristen yang produk barat. Amazing grace, how sweet the sound. Tapi ketika kita ketemu lagu Kristen Timur, kok kayak orang kasidahan ya? Padahal akarnya sama, seperti misalnya ya, Mazmur. Ya, itu dari kata tehil. Bentuk jamaknya tehilim. Bentuk tunggalnya tehilah. Dari tehilah itu turun ke Arabnya tahlil. Maka tahlilan itu sama dengan orang lagi menyanyikan Mazmur. Lagi bermasmur ya. Oh, aku nggak tahu. Nah, gitu kan? Oke. Tapi waktu kita dengar tahlilan, masa Kristen kok tahlilan? Iya. Ya, padahal itu justru akar kita di situ. Akar budaya. Itu tidak berarti bahwa, nah ini karena kekristenan kita kan datang dari barat. Betul. Seandainya kekristenan kita datang dari timur, kita pasti juga model-model Seperti seperti itu juga. Budaya timur. Ya, seperti itu. Nah, disinilah kita harus sadar bahwa karena Alkitab ditulis di dalam budaya tertentu, dalam hal ini adalah budaya Ibrani, maka dia melekat dengan budaya. Tapi pada waktu Alkitab atau Tuhan Yesus menyuruh, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Artinya, Injil itu yang mestinya dibawa Oke. dan diterima. Dalam prakteknya, Injil berjalan terbawa dengan budaya yang mengirimkannya. Akibatnya adalah pada sampai di lokal, orang menerima Injilnya sekaligus budayanya, lalu akhirnya membuat orang itu ketika dia menjadi Kristen, dia kehilangan identitas lokalnya. Oke. Kalau gitu Pak, gimana nih Pak? Ada nggak sih? Kan kita udah biasa melekat dengan Kristen budaya Barat nih Pak. Sebagai orang Indonesia nih kita, gimana sih biar kita tetap otentik juga gitu Pak? Jangan sampai kita kebanyakan ngambil budaya Ikut Barat. budayanya. Ya makanya kita harus bisa memisahkan mana yang pesan Injil dan mana yang kulit budaya. Oke. Oh, kulit. Ini harus dibedakan. Karena itu dua hal yang tidak identik. Ya misalnya ya, kalau kadang-kadang kita lihat bahwa, wah ini orang-orang Islam di Indonesia, wih kadang-kadang kita dapat bahasa, mereka kok kayaknya lebih Arab dari orang Arab ya. Kenapa? Karena budaya Arab ikut masuk. Ya. Oke. Terminologi Arab ikut masuk. Maka bisa jadi bahasa Arab dianggap sebagai bahasa surgawi. Nah, itu artinya itu budaya. Makanya dalam bahasanya Pak Bambang Nursena, dia bilang, ini sebenarnya Jawa diislamkan atau Islam dijawakan. Paham ya? Ya. Jadi apakah saya orang Timur dengan budaya saya tertentu? Apakah ketika saya jadi Kristen, saya memiliki kekristenan, tapi apakah saya kehilangan ketimuran saya? Iya, betul. Saya harus kehilangan kebatakan saya, kejawaan saya, kebalian saya. Nah, ini menjadi tantangan. Nah, pada waktu para misionaris kita datang dari Barat, mereka punya budaya Barat. Pada waktu mereka menyebarkan Injil tanpa sadar, budaya Baratnya ikut masuk. Maka akhirnya menjadi kita tidak bisa bedakan antara evangelisasi dan westernisasi. Oke.
Nah, bagaimana cara di sini? Kita harus memahami bahwa Injil itu universal, bukan milik budaya tertentu. Karena itu saya bisa menjadi seorang yang percaya kepada Injil tanpa mengikuti budaya tertentu yang membawa Injil kepada saya. Saya bisa tetap hidup dengan budaya saya. Nah, ini penting bagi kita penerima Injil. Tapi kalau kita sebagai pemberita Injil, kita harus berpikir bahwa apa yang menjadi esensi dari Injil, itu yang harus kita utamakan. Sementara kulit budayanya tak usah terlalu dipusingkan seolah-olah saya berhenti menjadi Kristen atau kekristenan saya tidak sempurna kalau tidak mengenakan kulit budaya Barat. Oke, itu menarik banget sih Pak. Tapi kalau sepanjang sejarah kan berarti tadi Bapak udah sampaikan sejauh ini agama, tadi kayak karena kita sempat compare Islam dan Kristen gitu ya. Tapi bahkan kekristenan pun tersebar selalu melebur dengan budaya kan Pak. Tapi sebenarnya bisa gak sih keduanya dipisahkan gitu? Antara bagaimana caranya kita ngajarin Injil tanpa kita harus membawa budaya kita gitu. Ya, makanya kita di situ butuh pemahaman terhadap Alkitab kita. Ini dalam bahasa bibliologi, kerikmanya apa? Budayanya apa? Ya kan? Jadi misalnya kita harus memuji Tuhan. Itu kerikmanya, pesannya. Dan Alkitab mengajar kita memuji Tuhan dengan alat musik. Alat musiknya apa? Gambus, kecapi, ceracap berbentang, ceracap berbentang. Ah, itu budaya sana. Apakah saya boleh memuji Tuhan pakai suling? Kan budaya saya tidak kenal itu ceracap, cericip, atau segala. Budaya saya kenal suling. Budaya saya kenal tambur. Gamelan. Itu di sana kan? Begitu dia bergerak ke barat, budayanya Piano, organ. piano. Ya. Nah, Oke. sehingga beberapa gereja yang datang ke sini, kalau tidak pakai piano, rasanya bukan gereja. Ya kan? Sampai Dan mempengaruhi akhirnya piano diwajibkan. Begitu orang pakai musik yang lain, dianggap sesat. Bukan musik gereja gitu. Bukan musik gereja. Bingung mereka ya. Mereka lupa antara kerikma dengan kulit budaya. Alkitab intinya kamu harus memuji Tuhan menggunakan alat musik. Alat musik memang disebutkan karena Alkitab ditulis dalam budaya mereka dengan musik mereka. Tapi kita harus tahu mana sih esensinya. Esensinya bukan pada alat musiknya, pada tindakan memujinya. Akhirnya bisa terjadi bahwa orang dengan suku tertentu, ya dia punya alat musik daerahnya. Tapi begitu dia jadi Kristen, dia harus lepaskan semua itu. Artinya, kekristenannya mengorbankan kebudayaannya. Ya kan? Nah, sekarang coba lihat ya. Kalau ada orang mau nikah sekarang di gereja, biasanya pria jas hitam dasi, perempuannya ini. Seandainya dipakai kebaya, apa yang terjadi? Sedikit. Diterima nggak? Iya benar. Pada waktu ada yang protes, ini nggak benar nih. Artinya orang itu sebenarnya dia nggak sadar. Dia lebih peduli pada budaya baratnya ketimbang esensinya dari pernikahan itu. Ya. Nah ini rumit. Ambil contoh gini ya. Liturgi gereja. Kita juga khusus gereja-gereja Protestan yang peninggalan Belanda itu ya. Kita tuh kan masih pakai liturgi zaman-zamannya Barat itu. Iya benar. Fotum salam, pengakuan iman rasuli, apa segala macam kita pakai itu semua. Ya. Itu satu-satu dan tanpa sadar bahwa itu semua ikut, lalu akhirnya orang memutlakkan itu bahwa kalau sampai menyimpang dari liturgi ini nggak beres ini. Kristen gitu. Ya. Saya juga pakai fotum salam apa segala macam, lalu ada pengakuan iman rasuli. Satu kali karena gereja ada acaranya panjang, saya bilang pengakuan iman rasuli nggak usah. Ya, habis itu diprotes oleh jemaat. Ini bagaimana ini gereja nih sudah kok bisa menghilangkan pengakuan iman rasuli? Pertanyaannya, di mana di Alkitab? Atau gereja mula-mula ada pakai pengakuan iman rasuli? Nggak ada. Nggak ada mereka. Itu Tempatnya adalah juga. produk dari liturgi gereja Barat. Nah, kenapa kita harus memutlakkan? Mau pakai boleh, tapi jangan memutlakannya. Sesuatu produk diproduksi pada waktu tertentu, tempat tertentu dengan kebutuhan tertentu.
Saya kasih contoh. Di satu biara, para biarawan hidup tiap hari berdoa. Sementara mereka berdoa, tiba-tiba kucingnya ribut. Besok lagi mau doa lagi, kucing ribut lagi. Lalu pemimpin biara bilang, mulai besok kita tidak akan berdoa sebelum kucing ditangkap dan diikat mulutnya. Akhirnya dibuatlah petugas penangkap kucing dan pengikat mulut kucing. Sejak hari itu, kebiasaan sebelum berdoa, tangkap kucing, ikat. Jadi budaya. Ya, jadi budaya budaya. tangkap kucing. Nah, akhirnya matilah kucing itu, matilah pemimpin biara itu, dan semua biarawan sudah generasi ke generasi. Tapi budaya sebelum doa, tangkap kucing, ikut Kucing. sampai pada akhirnya pengurus biara datang mengajukan kepada ketua biara, harap dikeluarkan dana khusus untuk membeli kucing. Astaga, supaya ada yang Supaya ditangkap. ada yang ditangkap dan diikat mulut. Kalau tidak kita nggak bisa berdoa. Jadi membatasi ya. Ya kan? Iya, Itu terlihat, itu contoh bahwa memang suatu kebiasaan dibangun dalam suatu daerah dengan suatu kebutuhan. Tapi para pengikut ini nggak sadar bahwa itu relevan nggak. Berarti harus ada ini ya Pak, metode untuk menginjilinya juga nggak cuma sekedar membawa budaya tertentu, tapi memberikan pemahaman gitu ya Pak. Ya, dan karena itulah maka ya mungkin tidak bisa dihindari bahwa pada waktu sebagai orang Indonesia, pada waktu saya beritakan di sana, pemikiran dan budaya saya kan sudah melekat dengan saya. Iya, betul. Tapi di sinilah kita harus melihat bahwa kesadaran bahwa mana yang esensi, primer di dalam pemberitaan Injil, mana yang sekunder, ya. Nah, maka ini proses ini penting. Jadi oke lah, para bule sudah datang ke sini, ya. Belanda datang ke sini, para sending sudah kirim, dan kita tanpa sadar kita sudah hidup dan banyak gereja mewarisi budaya Barat. Nah, kita terima. Gitu. Tapi itulah sebabnya kita perlu pengertian. Dan pemirsa yang di rumah juga, nah di sini kita harus membedakan antara evangelisasi dan westernisasi. Kita punya musik-musik lokal kan, seperti angklung, apalagi Gamelan. sasando, gamelan. Kenapa kita tidak memanfaatkan itu di ibadah gereja? Betul. Hari ini kalau kita bilang, kok aneh ya? Soalnya kita sudah terus Pakai organ. begitu ada yang pakai musik lain sesat. Nah, itu bahkan pendeta-pendeta Kaliber pun punya pendapat begitu. Ya, dan nyanyinya hanya mau yang pujilah, pujilah. Begitu orang menyanyi dengan gaya lain. Nah, berarti Pak kalau penginjilan kan, maksudnya tadi kan Bapak sempat bahas juga tuh ya Pak, berarti kita bisa mengadaptasinya ke beberapa budaya tertentu juga. Ya. Tapi kalau kita ngomonginnya sekarang sama ada anak muda, ada orang yang lebih dewasa, apakah itu juga berlaku nih Pak? Budaya Barat misalnya lebih condong himne tadi nih lebih disukai sama orang-orang yang lebih dewasa, anak-anak muda mungkin lebih suka musik seperti apa? Itu mungkin dari musik, belum dari liturgi dan segala macam. Nah ini gimana nih Pak? Ya, makanya itulah kita jangan terlalu kaku lah, ya kan? Nah, harus lagunya harus begini terus. Nah, harus begitu kan. Yang penting adalah dia ikut koridor firman, dia jangan sampai keluar dari firman, ya kan? Nah, kalau orang ya mau pakai band silakan. Nah, macam kayak di gereja saya kan, ada orang-orang tua yang kalau menyanyi terlalu ribut mereka nggak bisa menikmati hadirat Tuhan. Betul. Mereka tuh mau ya, tenang. Saat yang teduh. Nah, itu, nikmati hadirat Tuhan. Sementara yang muda-muda nih merasa, kok Bosan. ya. maunya, haleluya. Ya, makanya liturgi di gereja saya ambil 50-50. Oke. Lalu boleh nyanyi lagu-lagu him, lagu tua, tapi aransemen ulang dengan musik modern. Oke. Dibuat begitu. Kalau pemuda yang mau lebih ekspresif, ya kita siapkan kebaktian sore, silakan. Ya. Tapi kita mengakomodir semua dan tidak menjadikan suatu liturgi tertentu paten dan itu seolah-olah firman Tuhan yang tidak bisa berubah. Oke. Ya. Ini cerita dari kampung mama saya. Kan itu gereja kan harus ada pengakuan yang rasuli kan. Sudah doa berkat. Habis itu jemaat sudah pulang.
Tiba-tiba majelis keluar, panggil, masuk kembali, masuk. Kenapa? Tadi lupa pengakuan Imam Rasuli. Astaga, itu masih ibadah lagi. Lalu bayangkan itu saking dianggap mutlaknya. Oke. Jadi memang yang penting tuh ngebedain mana yang esensi Injilnya dan mana yang budaya. Yang budaya tidak harus semua diikuti gitu ya. Tapi Maka dalam session sebelumnya itu ada yang bertanya tentang bagaimana sih hubungan Kristus dan budaya. itu. Ya kan? Nah, maka pandangan dari Richard Niebuhr, ya, ada yang mengatakan bahwa Kristus di atas budaya, ya, ada Kristus di dalam budaya, atau ada semacam satu paradoks antara Kristus dan budaya. Tapi pandangan yang terakhir itu adalah Kristus mentransformasi budaya. Oke, sekarang bagaimana kita memadukan kekristenan dengan budaya Bali? Sehingga karena saya orang Bali, saya menjadi Kristen dan Bali. Saya orang Timur, saya Kristen Timur. Saya Kristen Jawa. Saya Kristen Batak. Justru bisa dipadukan. Ya kan? Jadi waktu kekristenan saya tidak boleh menggusur kebatakan, kejawaan, ketimuran saya. Tapi saya menjadi orang Timur yang Kristen. Saya menjadi orang Jawa, orang Bali yang Kristen. Tapi gimana kalau esensi di dalam kekristenannya bertentangan dengan budayanya? Nah, disitulah kita harus berhati-hati. Karena budaya itu, ada budaya yang cocok dengan Alkitab. Ada budaya yang berlawanan dengan Alkitab. Ada budaya yang netral. Maka disitulah kita perlu supaya kita memang harus mengakomodir budaya. Tapi jangan kebablasan sampai akhirnya kebudayaan kita mengorbankan kekristenan kita. Kalau yang tadi itu kebalikan ya. Kekristenan kita mengorbankan budaya kita. Tapi jangan kebudayaan kita mengorbankan kekristenan kita. Bagaimana kita menjalankan keduanya bersamaan? Dan kuncinya pada Alkitab. Budaya apapun, kalau itu tidak dilarang oleh Alkitab, ya silakan. Tapi kalau itu bertentangan dengan Alkitab, di dalam budaya kami, maka kami harus berdoa kepada arwah-arwah. Nah, contoh ya. Tapi ternyata itu bertentangan dengan Alkitab. Kalau begitu budaya seperti itu jangan diambil. Jadi tetap esensi Alkitabnya yang dipertahankan ya. Maka ya 2 Timotius 3 ayat 16 itu ya, segala tulisan diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan dan seterusnya. Berarti salah atau benar tergantung dari segala tulisan yang diilhamkan Allah. Ya. Oke, mungkin menarik untuk baca satu ayat. 1 Korintus 9 ayat 23 sampai 23. 1 Korintus 9 ayat 20 sampai 23. 1 Korintus 9 ayat 20 sampai 23. Demikianlah bagi orang Yahudi aku menjadi seperti orang Yahudi supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat. Supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku tidak hidup di luar hukum Allah, karena aku hidup di bawah hukum Kristus, supaya aku dapat memenangkan mereka yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang lemah, aku menjadi seperti orang yang lemah, supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah. Bagi semua orang, aku telah menjadi segala-galanya, supaya aku sedapat mungkin memenangkan beberapa orang dari antara mereka. Segala sesuatu ini aku lakukan karena Injil, supaya aku mendapat bagian di dalamnya. Kalau mau dilanjutkan, ya, bagi orang-orang Jawa aku menjadi seperti orang Jawa. Bagi orang-orang Sunda aku menjadi seperti orang Sunda, supaya aku dapat memenangkan mereka. Ya, bagi orang Kalimantan, Dayak, saya menjadi seperti orang Dayak. Artinya Paulus tidak membawa kebudayaannya, dia membawa Injilnya. Untuk budayanya dia sesuaikan dengan budaya lokal. Makanya Tapi dia bilang bahwa supaya sedapat mungkin aku membawa beberapa orang dari mereka, dan semua ini aku lakukan karena Injil. Kalau dia mau bawa Yahudi datang, artinya dia bukan lakukan hanya karena Injil, tapi karena budaya Yahudinya. betul. Ini mungkin satu catatan penting adalah agak aneh juga bahwa beberapa orang sekarang dari Indonesia, mungkin karena saking banyaknya
tour Holy Land. Ya toh? Lalu dia pulang, gaya ibadahnya semua mirip orang Ibrani semua. Bawa semua dari sana ya. Oh, semua dari sana. Mau berdoa sudah nggak mau pakai bahasa Indonesia. Pakai bahasa Ibrani. Ya tuh, musik-musiknya pakai nafiri semua dari sana. Tio pakai apa tuh? Ya, tuh gitu ya. Nah, pakaiannya juga ala sana semua. Loh, ini kan aneh itu ya. Artinya dia waktu jadi Kristen dia kehilangan identitas budayanya. Dia Ibranian. Nah, saya tetap orang Timur biarpun saya Kristen. Dan saya orang Kristen, tapi Kristen Timur. Nah, begitu. Betul. Kristen Papua gitu. Begitu. Ya, gitu ya. Makanya aku tadi keinget juga yang Bapak sempat bilang, makanya salah satu yang penting ketika kita bermisi gitu ya, adalah justru pelajarin dulu budaya tempat kita mau ya. Aku juga jadi keinget, Paulus pun pernah ya kalau nggak salah kan ketika dia menginjili, dia bertemu patung yang Yunani tuh, yang dibilang Tuhan yang tidak dikenal. Dan dia bilang, oh aku mau cerita ini tentang Tuhan yang tidak dikenal gitu. Dan beberapa penginjil yang aku tahu kayak Nomensen gitu kan, yang masuk dengan budaya Batak gitu baru menginjili kayak gitu. Nah tapi itu kan kayak nyiptain ketegangan antara sejauh mana Injil ini bisa dimodifikasi ya dalam tanda kutip gitu supaya ngikutin budayanya kayak gitu. Atau gimana sih Pak cara menjaga itu? Sebenarnya kita udah bahas dalam episode-episode sebelumnya. Itulah yang disebut sebagai kontekstualisasi. Tapi kontekstualisasi berbeda dengan sinkretisme. Hubungan. Kalau kontekstualisasi kebablasan, jadi sinkretisme. Ya, justru kontekstualisasi itu adalah mempelajari budaya untuk menemukan jalan masuk bagi Injil. Tanpa mengubah esensi Injil. Kalau sampai esensi Injil berubah, itu bukan kontekstualisasi. Itu namanya sinkretisme. Nah, seperti yang disinggung tadi, saya sudah jelaskan juga dalam episode kali lalu, bahwa memang Paulus memang ke sana Yunani kan, di Athena, dia Areopagus, dia lihat, banyak mesbah ya. Tapi ada satu. Tapi dia pelajari itu sehingga dia tahu akar masalahnya itu apa. Nah, saya sudah jelaskan sebelumnya, akar masalahnya itu karena di Yunani itu, kan mereka kan penyembah berhala, banyak dewanya. Lalu pernah ada wabah, banyak orang mati. Dan mereka punya keyakinan wabah itu disebabkan oleh salah satu dewa yang marah. Nah, dewa ini perlu ditenangkan supaya wabah berhenti. Bagaimana cara menenangkannya? Bangunkan mesbah buat dia, kasih kurban buat dia. Masalahnya dewa mana yang marah? Nggak tahu kan, dewanya kebanyakan ya kan? Ya kita coba aja mulai dari dewa A. Oh, dewa A dikasih bikin mesbahnya, kurban. Habis itu tunggu-tunggu, wabahnya masih ada. Berarti masalahnya bukan ini. Dewa B. Terus begitu sampai dewa semua habis. Wabah belum berhenti. Bagaimana ini? Lalu mereka pikir jangan-jangan ada dewa yang kita nggak kenal ya. Ya. Bikin aja mesbah buat dia. Kasih korban. Tapi kepada siapa? Bilang saja untuk dewa yang tidak dikenal. Agnostos Theos. Akhirnya dibuatlah mesbah itu. Kasih korban. Wabah berhenti. Karena mereka nggak kenal kan? Nah, Paulus lihat, ini celah untuk masuk nih. Apa yang kamu sembah tanpa kamu kenal, itulah yang aku beritakan padamu. Begitu masuk tuh. Ya, jadi mempelajari budaya untuk melihat ada kesamaan-kesamaan tertentu menjadi pintu masuk bagi Injil. Dan ini hanya metode penyampaian, bukan esensi Injil. Kalau kita tidak hati-hati, bikin inti Injil berubah. Nah, itu sudah sinkretisme. Ya. Jadi ini coba ya, kita lihat Yesus ngajar itu ya. Mayoritas ajaran Yesus itu perumpamaan. Betul. Tapi perumpamaan diangkat dari mana? Dari kehidupan hari-hari. Pertanian, perdagangan, kehidupan keluarga, kehidupan masyarakat, dunia arsitektur pada masa itu. Orang membangun rumah, ada yang ada di atas batu, ada di atas pasir. Hal kerajaan surga sama seperti seorang yang menemukan harta benda di dalam tanah. Kan kita pikir, harta apa di tanah? Ya kan? Nah, ini harus dipelajari. Kebudayaan mereka itu seperti apa?
Ya. Oh, itu semua ada ceritanya di balik itu. Dengan kata lain, Yesus tuh mengangkat hal-hal lokal. Yesus juga makin Lalu ditarik budaya untuk menyebarkan hal kerajaan surga seumpama. Ya kan? Itu juga tidak harus cerita historis. Diambil dari sana, tapi kan tidak, namanya perumpamaan. Ada seorang dari Yerusalem ke Yeriko. Orangnya siapa? Kan nggak harus peristiwa historis kan? Ini hanya namanya juga perumpamaan. Kita mengambil perumpamaan-perumpamaan di Alkitab. Apakah kita tidak mempunyai perumpamaan-perumpamaan lokal kita? Iya. Ya kan? Cerita tentang domba yang hilang. Siapa itu yang punya domba yang hilang? Kan nggak tahu, itu namanya juga cerita kan. Hanya kisahnya yang mau diambil lalu ditarik pelajaran kan. Ya, esensinya itu. Kecuali ada penyebutan nama tokoh historis. Oke. Maka orang selalu, para ahli hermeneutics, kalau itu ada penyebutan tokoh historis, itu bukan perumpamaan. Itu ambil dari kisah nyata. Misalnya cerita tentang orang kaya dan Lazarus. Ada Lazarusnya. Ada Lazarusnya, Iya. ada Bapak Abrahamnya. Iya. Ini tokoh historis. Ya. Tapi rata-rata perumpamaan, tidak ada namanya. Ada orang yang kehilangan dirhamnya, siapa? Gitu. Cerita tentang anak yang hilang, siapa bapaknya? Yang bungsu siapa? Yang sulung? Nah, itu cerita umpama aja. Nah, ini sama dengan kenapa kita tidak mengambil kisah maling kundang. Gitu. Maling kundang itu bukan cerita historis, tapi kan dia punya anak-anak harus hormati orang tua. ada esensi, Seperti ini. Kan kita punya cerita lokal banyak. Menarik banget. Jadi justru cerita lokal atau budaya-budaya lokal kita bisa disampaikan Bisa. untuk menginjili. Ya, bisa. Tinggal ditambah hal kerajaan surga. Tapi sedikit lagi nih Pak, aku Ya. penasaran sedikit lagi. Ini kan dari tadi kita udah ngomongin budaya juga nih Pak ya. Terakhir nih, kalau misalnya budayanya bukan secara tradisional aja nih Pak. Kita kan sekarang maksudnya udah modern juga. Apakah termasuk nggak apa-apa nih kita memakai budaya-budaya yang ada di modern sekarang nih, di dunia yang sekarang, zaman sekarang, untuk menginjil nih Pak? Dengan tadi kan Bapak bilang, yang penting esensi, tapi ada nggak sih nih Pak batasan? Kan sekarang ada dari segi lifestyle, fashion, segala macam ini udah berkembang banget nih Pak. Dari sosial media juga gitu. Bagaimana nih Pak menanggapi ini? Ya, pokoknya gini lah. Yang penting nggak bertentangan dengan Alkitab lah. Kan intinya di situ kan. Saya selalu berulang-ulang tekankan. Kalau Alkitab perintahkan, lakukan. Nggak lakukan dosa. Kalau Alkitab larang, jangan lakukan. Kalau lakukan dosa. Tapi ada banyak hal yang Alkitab tidak perintah, Alkitab tidak larang. Ya kan? Kalau Alkitab tidak perintah, tidak larang, artinya mau lakukan tidak dosa. Tidak lakukan juga tidak dosa. Lalu patokannya apa? 1 Korintus 10 ayat 31. Kalau engkau makan, kalau engkau minum, kalau engkau lakukan yang lain, lakukanlah untuk kemuliaan Tuhan. Kalau itu tidak diperintahkan tapi tidak dilarang, tapi kalau itu bisa bawa kemuliaan bagi Tuhan, why not? Ya. Karena gini, ada orang inbox saya, kamu pendeta ya? Iya. Pendeta aku main Facebook. Mau main medsos. Ya, apakah main Facebook ada larangannya? Nggak ada. Ada perintahnya? Nggak ada. Jadi mau main Facebook atau tidak juga ya nggak apa-apa. Tapi kalau saya bisa pakai medsos saya untuk memuliakan Tuhan, ya kenapa tidak? Ya, betul. Ya kan? Apakah ada perintah Alkitab untuk bikin pesta ulang tahun? Nggak ada. Larangan? Nggak ada. Kalau begitu mau bikin pesta boleh, nggak juga nggak apa-apa. Tapi lakukanlah untuk kemuliaan Tuhan dan untuk Injil. Ya, misalnya satu ibu kata, Pak, ini anak saya mau sweet 17 nih. Saya mau bikin pesta besar. Tapi saya mau Bapak yang khotbah. Dan Injil ini orang-orang muda. Oke, bagus. Ya, undang 250 orang, kumpul semua saya. Khotbah tentang anak muda yang berkenan pada Tuhan. Nah, gitu kan. Artinya tidak ada perintah bikin pesta ulang tahun, tapi dia buat, tapi untuk kemuliaan Tuhan. Jadi semua perkembangan kebudayaan modern, silakan. Ya, silakan sepanjang itu tidak melawan prinsip dasar firman Tuhan. Nah, karena itulah belajar firman Tuhan itu penting. Kalau tidak kita nggak bisa tahu batasannya di mana. Ya, tapi apa yang Alkitab tidak mutlakan, jangan mutlakan.
Ya kan? Contoh, pendeta kalau pakai jubah kayak hakim itu loh ya. Ditambah dengan ininya, ya, lalu ditambah dengan putihnya ini loh. Di Alkitab ada? Nggak ada, itu produk budaya itu. Ya, maka pendeta-pendeta Protestan datang itu semua angkat tangannya putih sini. Sampai hari ini, kalau kita membaptis orang nggak ada itu yang putih-putih sini. Ini nggak beres ini. Bukan pendeta. Bukan pendeta Ada yang ini. kurang Ya, ya. itu menjadi ini. Pakai jubah bukan pendeta. Iya. Maka ya terus terang saya sengsara loh pakai itu pakaian. Ya. Oh, apalagi pas badan besar lagi ya, taruh ini sudah kencang di sini lagi, ini sudah baju di dalam lagi, dasi lagi, taruh itu lagi, AC mati lagi. Aduh, itu susah. Ya ketimbang itu kan sebaiknya gini aja kan. Aku membaptis kamu kan keren. Nah, itu contoh-contoh. Tapi ini belum disadari oleh banyak orang Kristen, sehingga apa yang tidak dimutlakkan oleh Alkitab seringkali kita mutlakkan. Nah, disinilah kita belajar ya untuk membedakan antara evangelisasi dan westernisasi, atau bukan hanya westernisasi, tapi ya budaya mana saja, termasuk budaya-budaya Oriental, kita punya budaya sendiri. Mari membiarkan Kristus mentransformasi budaya kita, ya, dan membawa itu untuk kemuliaan Tuhan. Gitu. Nah nih Pak, kan sekarang juga nih ada marak nih game online nih Pak. Dan suka dipakai juga sama gereja atau mungkin instansi-instansi gereja lainnya nih Pak. Untuk mendekatkan nih, untuk jadi sebuah penginjilan. Gimana nih Pak, ada nggak sih batasan-batasan atau gimana ya? Apakah ini tetap penting atau baik nggak untuk sebenarnya dilakukan untuk menginjili gitu? Anak-anak muda yang suka main game. Apa-apa. Menurut saya bukan pada aktivitasnya, tapi pada konten gamenya. Kadang-kadang mungkin ada konten game yang mengajarkan kekerasan, Oh iya, betul. intoleransi, atau hal-hal lain yang bisa membawa dampak buruk. Itu harus konten gamenya yang harus diperhatikan. Kalau tidak, maka metode main game sendiri untuk penjangkauan itu juga malah bagus itu. Keponakan saya tiap kali mau makan mesti HP karena apa? Itu apa tuh namanya? Lala apa gitu loh ya. Oke. Ya itu Video-video dia ya ada Pak. tuh. Sambil makan dia gini. Ya. Saya mikir ya. Kalau seandainya gereja bisa bikin cerita Alkitab model kayak begitu. Bisa nge-hook mereka juga ya. Sambil makan dia lihat, sambil makan dia lihat. Terus. Itu kan masuk itu kan. Ketimbang cerita sekolah minggu konvensional. Yang mungkin kita sudah harus pikirkan metodenya, tidak terlalu relevan lagi. Ya. Betul. Perkembangan teknologi itu harus membuat orang Kristen memanfaatkan semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Kita sebenarnya bertarung di situ, karena setan juga pakai itu. Ya kan? Iya. Jalur yang sama. Saya kasih contoh penggunaan kebudayaan untuk penyebaran Injil. Tuhan Yesus ini kan secara manusia orang Yahudi. Ya kan? Dan pada zaman Tuhan Yesus, itu dia hidup dalam dunia yang multibahasa. Pertama, ada bahasa dunia hukum dan pemerintahan. Itu bahasa Latin. Karena Romawi sedang berkuasa. Sebelum Romawi berkuasa, itu kebudayaan Helenisasi, pengaruh penaklukan Alexander Agung di seluruh dunia, membuat bahasa Yunani berkembang di seluruh dunia. Maka sementara dalam pemerintahan dan hukum bahasanya Latin, bahasa yang berpengaruh di dunia Yunani, tapi sementara itu mereka orang Yahudi yang orang Israel punya bahasa agama, itu adalah bahasa Ibrani. Ya, tapi bahasa ibu dalam percakapan hari-hari adalah bahasa Arab. Jadi 4 bahasa tuh. Nah, Yesus itu hari-hari ngomong apa? Ngomong Aram. Bahasa Ibrani pada waktu itu sudah agak ditinggal. Generasi muda nggak tahu lagi bahasa Ibrani. Ya, generasi muda tidak tahu, itu hanya di orang-orang tua lah, di bahasa-bahasa agama lah. Ya, di Bait Allah sana pakai Ibrani. Nah, tapi Yunani sedang populer. Makanya semua itu serba
Yunani pada waktu itu. Maka orang-orang yang punya nama Ibrani pun harus punya nama Yunani. Seperti nama Ibrani Lewi, tapi dia harus punya nama Yunani, Matius. Ya kan? Nama Ibrani itu Yehuda. Dia punya nama Yunani, Yudas. Nama Ibrani Yosua, dia punya nama Yunani, Yesus. Ya kan? Berarti bahasa Yunani ini nggak bisa lepas. Sekarang, Yesus dan murid-murid ngomong hari-hari bahasa Arab. Sekarang Alkitab begitu ditulis dalam bahasa apa? Kalau dalam bahasa Arab, maka Injil hanya dikonsumsi oleh beberapa orang itu. Iya, yang ngerti bahasa. Nggak bisa. Ya. Sementara seluruh ex-jajahan Imperium Yunani di bawah Alexander Agung yang sekarang di tangan oleh Romawi. Romawi menggeser dari aspek hukum dan politik, tapi tidak bisa menggeser budaya Yunani dengan bahasanya. Maka itu dipakai. Wah, Injil jangan dalam bahasa lain, Yunani. Sampai perjanjian lama berbahasa Ibrani pun diterjemahkan ke Yunani, Septuaginta di Alexandria itu. Nah, sementara itu di bahasa, lalu Romawi itu setelah Gaius Octavianus yang dikenal di Alkitab sebagai Kaisar Agustus, setelah dia memenangkan pertarungan dengan Marcus Antonius dalam kepemimpinan takhta Romawi, dia menyelenggarakan apa yang disebut sebagai Pax Romana, perdamaian Romawi. Dia bikin perdamaian Romawi, makanya Kaisar Agustus disebut sebagai Raja Damai, karena bikin damai. Semua infrastruktur dia bangun, termasuk semua jalan kemana dia bikin Roma menjadi pusat. Jalan manapun semua itu harus pusatnya di Roma. Dari situ ada istilah banyak jalan menuju Roma. Sistem kantor pos itu sudah ada. Maka Paulus memanfaatkan semua ini. Tulis surat, pakai pos, lewat jalan-jalan itu. Bawa kemana-mana. Maka ada surat Efesus, Galatia. Itu dikirim surat semua lewat kantor pos zaman itu. Dengan kata lain, Paulus hidup dalam perkembangan budaya Yunani, Romawi. Yang begitu maju pesat. Bagaimana dia pergunakan itu? Seandainya zaman dulu ada Instagram, TikTok, pasti Paulus pakai. Pakai juga itu loh. Ya, jadi dia menggunakan suatu produk-produk budaya yang dianggap modern hari itu, supaya Injil bisa bergerak lebih cepat. Berarti itu justru jangan membatasi ya? Oh jangan. Maka sekarang kita lihat tuh, kita punya dunia revolusi industri sudah sampai pada tahap sekian. Kita sudah di AI. Bagaimana kita pergunakan itu untuk kemuliaan Tuhan sekarang? Karena setan juga pakai. Ya, justru Nah, harus masuk juga. jadi kalau orang Kristen tuh hanya mau yang penting kayak dulu saja tuh ya. Coba bayangkan ya. Ini kan Alkitab begini ya. Sekarang orang pergi ke gereja nggak bawa Alkitab begini, dia bawa HP aja. Masuk. Tapi itu bisa dihajar oleh pendetanya di atas. Ya, nggak boleh itu pakai HP di situ. Semua harus gini loh. Lah zaman dulu, lebih dulu lagi juga Alkitab juga nggak begini. Oh iya. Iya kan? Itu pakai yang gulungan-gulungan. Nah, apakah berarti ini salah dong? Harusnya kita bawa gulungan-gulungan kitab itu kan? Tapi ternyata ini diproduksi, kita tinggalkan gulungan kitab. Kita pakai yang ini. Sekarang sudah ada yang lebih modern. Memang di HP itu kan ada banyak hal, ya kan? Distraksi. Daripada kamu melarang orang pakai Alkitab di HP, mending kamu didik orang supaya waktu dengar firman Tuhan fokus pada ini aja firman, jangan main WA, jangan macam-macam, kan menolong gitu. Kalau pada itu mari kita buka baca 2 tuh, dia cari baca belum dapat gitu kan? Lagi. Ya, itu kan enak tuh. Taruh begitu kita bisa cari ayat cepat. Ya, ini semua kan bagian dari produk budaya modern. Mari pakai semua itu. Ya, pemirsa, kita sedang bercakap-cakap di dunia misi terkait dengan mandat atau amanat agung yang Tuhan Yesus berikan. Dan ada banyak hal yang terkait dengan itu. Ada banyak lika-liku dari pekerjaan pemberitaan Injil yang perlu diungkap, dipahami, dan dibahas. Dan itulah yang sudah kami bahas. Dan pembahasan ini kami dasarkan pada cuplikan-cuplikan dari film Kisah Kasihnya. Film Kisah Kasihnya adalah film bertemakan misi yang diproduksi oleh Pijar TV pada tahun 2024. Bagi yang belum menonton film ini menceritakan bagaimana perjalanan seorang anak Tuhan yang dipanggil, dipersiapkan,
dan diutus Tuhan menjadi berkat bagi dunia. Kalau saudara belum nonton, silakan berkunjung dan nonton filmnya di channel YouTube Pijar TV atau scan barcode di layar ini untuk menonton filmnya secara free. Dan terima kasih untuk semua pihak yang telah berkontribusi, saudara-saudara yang memberikan waktu, tenaga, dan juga dana sehingga film itu bisa diproduksi. Dan juga sekarang kita bahas dalam program Ku Tahu Yang Ku Percaya ini. Dan bagi saudara yang tergerak untuk berdonasi supaya program ini bisa memberkati lebih banyak orang, silakan kirimkan donasi saudara di nomor rekening di layar Anda. Tapi karena kita sedang bicara soal misi pemberitaan Injil, dua hal penting. Pertama, saudara sendiri harus benar-benar percaya kepada Injil Yesus Kristus. Jangan hanya menjadi kekristenan kulit luarnya saja, Kristen KTP saja, itu tidak menyelamatkan saudara. Tidak berdampak apa-apa kepada kehidupan saudara baik di sini maupun di dalam kekekalan. Pastikan saudara adalah orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Yesus Kristus. Setelah itu, sebuah tugas besar menanti, yaitu membawa berita Injil itu untuk memenangkan banyak orang dalam konteks kita, budaya kita, dan pergumulan masa kini. Saya Pendeta Esra Suru bersama-sama dengan dua saudara di sini dan juga semua kru Pijar TV mengucapkan Tuhan memberkati saudara. Salam terang bagi Indonesia.